Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Kartika Sabrina dari kelas 8C nomor absen 17 akan membacakan hasil tugas saya tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. VOC. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Mulai saat itu, banyak berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. VOC melaksanakan politik divided emperor atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau di dalam kerajaan itu sendiri. Kerja paksa, tanam paksa. Daendels berkuasa sekitar tahun 1808 hingga 1811. Bangsa Indonesia semakin menderita karena adanya kerja paksa atau rodi untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyer Panarukan, untuk kepentingan militer. Belanda juga menerapkan tanam paksa yang mengakibatkan bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana, sehingga angka kematian meningkat drastis. Perjuangan masih bersifat kedaerahan. Bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Di antaranya Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Mereka memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah ini belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan yang masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Buku Max Havelaar. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Salah satunya Edward Douwes Dekker yang terkenal dengan nama samaran Multatuli. Beliau menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Arti judul buku Max Havelaar adalah Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Politik balas budi. Mr. Van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi melakukan 3 program, yaitu pertanian atau irigasi, pendidikan atau edukasi, dan pemindahan penduduk atau emigrasi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contohnya, irigasi yang dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Salah satu contoh politik balas budi yaitu pembangunan sekolah atau edukasi yang bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah justru melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.